Baru hilang sebagian jiwa langsung cemas kau, dek. Tapi, apakah kali ini beliau akan membalikkan keadaan ataukah makin cemas kau, dek? Daripada semakin berlama-lama, kita akan langsung saja Lego. Tanah Berkabut, sebuah tempat yang sangat misterius dan di dalamnya memiliki aturan tabu yang masih belum bisa diketahui. Namun di dalam perjalanan Neo sebelumnya kita sudah diberikan beberapa hal yang terkait dengan tempat ini, di mana dataran berkabut tercipta dari berbagai macam dimensi yang saling bertabrakan satu sama lain. Dan sekarang tepat di depan pintu masuk dataran berkabut, Reaper bersama dengan orang-orangnya berhenti sejenak untuk mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan tempat ini. Salah seorang pria bertopeng sudah mengetahui apabila dataran berkabut sering dirumorkan sebagai tempat berbahaya dan seseorang yang masuk ke dalamnya diharuskan untuk mematuhi aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Namun hingga saat ini masalahnya tidak ada satu orang pun yang tahu terkait dengan aturan-aturan tersebut. Jika seseorang yang masuk ke dalam tempat ini melanggar aturan, maka keberadaannya akan langsung segera dihapus secara paksa. Dan mekanisme penghapusan itu juga akan mengabaikan level seseorang. Jadi sekuat apapun orangnya, jika mereka melanggar aturan, maka... Sedangkan dalam kasus Yeo itu terdapat dua buah kemungkinan mengapa ia berani masuk tanpa ragu ke dataran berkabut. Pertama, ia masuk ke dalamnya tanpa mengetahui apapun karena dia berpikir apabila tempat yang dipenuhi dengan kabut tebal merupakan tempat yang bagus untuk bersembunyi dari kejaran Reaper. Dan kedua, Yeo ini sudah mengetahui dataran berkabut dan aturan tempat tersebut, lalu ia dengan sengaja memikat Reaper agar ia masuk ke dalamnya. Entah apapun itu yang jelas, Reaper di sini merasa sangat kesal karena sebelumnya ia malah bermain kucing tikus dengan Yeo, bukannya langsung menghabisinya saja sejak awal. Dan alhasil, sekarang target buruannya malah lolos melarikan diri ke tempat yang berbahaya. Akan tetapi untuk bisa mendapatkan jiwa murni yang tak pernah ia temukan sekalipun semasa hidupnya, entah seberapapun berbahayanya, tanah berkabut, Reaper akan terus mengejarnya. Sebelum si Nona bertopeng masuk ke dalamnya, salah satu bawahannya mencoba untuk menghentikan si Nona. Dia merasa bahwa ini merupakan sebuah jebakan. Sedari awal pria bertopeng ini sudah menduga-duga ada yang aneh dengan Yeo. Padahal dari data yang diberikan oleh zona timur, Yeo ini memiliki dua buah dewa kuno, yakni milik Uji dan milik Wei Shun yang ia ambil. Tetapi Yeo sama sekali tidak menggunakan dewa kunonya dari awal hingga akhir. Dan dari hal inilah si pria bertopeng membuat sebuah kesimpulan bahwa Yeo ini memang sudah mengetahui tentang tanah berkabut dan sengaja menggiring mereka untuk masuk ke dalamnya. Jadi pria bertopeng ini menyarankan kepada bosnya untuk tidak bertindak secara gegabah. Apakah kau sedang mengajariku? Apakah kau pikir aku tidak mengetahui sesuatu sedangkal itu? Ungkap si Nona yang langsung mencokot leher pria bertopeng. Ia juga turut menjelaskan bahwa zona timur telah mencatat beberapa hal yang terkait dengan tata cara menggunakan dewa kuno. Meskipun pemanggilan dewa kuno itu tidak memperdulikan batasan level dari pemanggilannya, namun terdapat syarat yang sangat penting, yakni jiwa harus utuh. Melempar bawahannya ke arah lain, si Nona turut menyampaikan jika sebelumnya si Nona sudah mendapatkan sebagian jiwa milik Yeo. Dan apabila Yeo secara sembrono menggunakan dewa kunonya, maka kemungkinan besar ia akan dilahap oleh dewa kuno yang ia panggil. Namun Yeo tidak melakukannya karena ia menyadari konsekuensi akan hal tersebut. Dan lagi, bahkan jikalau Yeo memang dengan sengaja membawa si Nona ke tempat ini, maka ia akan tetap masuk ke dalamnya. Ia percaya jika artefak Yuan Chu legendaris miliknya akan membuat situasi tetap aman. Si Nona juga tidak akan memaksa para bawahannya untuk ikut jika mereka takut akan kematian. Secara kompak para pria bertopeng ini pun kemudian mengatakan bahwa mereka itu tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri, dan yang menjadi kekhawatiran mereka adalah keselamatan si Nona. Dan sekarang karena si Nona sudah bersikeras untuk masuk ke dalam tanah berkabut, maka mereka sebagai bawahan yang sudah melakukan sumpah setia tentu saja akan ikut masuk bersamanya, meskipun itu artinya kematian. Dalam perjalanan itu, jika mereka mati, para pria bertopeng tersebut juga meminta kepada bosnya untuk menyerap jiwa mereka agar mereka bisa bersatu dan menjadi bagian dari si Nona untuk selama-lamanya. Dan iya, jika itu memang benar-benar terjadi, maka si Nona akan mengabulkannya. Dan sekarang sudah saatnya bagi mereka untuk melangkah masuk ke dalam tanah berkabut. Ketika mereka mulai masuk ke dalamnya, satu hal yang hanya bisa terdengar, yakni suara hembusan kabut yang meniup sekitar area, membuat situasi semakin menegangkan. Tapi setelah menginjakan kaki di dalamnya, betapa terkejutnya Reaper ketika ia langsung dihadapkan dengan sebuah peradaban kota yang terlihat sangat damai dan juga makmur. Kota ini bahkan terlihat lebih makmur bila dibandingkan dengan wilayah zona timur.
Tak jauh dari sana nampak pula terlihat sekumpulan warga yang merasa terkesima ketika melihat orang bertopeng yang pakaiannya terlihat sangat nyentrik dan glamor sedang berdiri di tengah-tengah jalan raya. Mereka berpikir pasti itu adalah orang-orang yang sedang cosplay. Tapi ada juga dari mereka yang berpikir bahwa itu adalah wanita kaya yang sedang bersenang-senang dengan 4 orang pria secara langsung untuk menikmati indahnya kehidupan. Hei, kenapa kalian terus diam? Kaget ya? Karena ternyata tanah berkabut yang katanya sangat berbahaya itu sebenarnya merupakan sebuah negeri yang damai seperti ini. Aku tidak menyangka kalian sangat berani mengikutiku masuk ke dalam tempat ini, ungkap Yew yang tiba-tiba muncul dari arah lain. Menimpalinya, Reaper pun berkata jikalau Yew itu sangat beruntung karena masih bisa bertahan selama ini setelah bisa lolos dari kejaran wanita tersebut. Namun tetap saja kemanapun Yew pergi, entah itu ke tempat berkabut atau apalah, tetap saja Yew masih dalam kondisi lemah karena sebagian jiwanya telah menghilang, sehingga Reaper akan dengan mudah untuk bisa menghabisinya kapan saja. Salah satu pria bertopeng yang merasa Yew sudah terlalu berani karena menganggap remeh Reaper pun kemudian mengambil inisiatif untuk langsung bergerak dan memberikan serangan ke arah Yew. Bersama dengan itu dari arah lain muncullah sebuah truk kun yang melaju dengan cepat, berikut dengan si Pak Supir yang langsung ngomel-ngomel karena pria bertopeng tersebut malah nyebrang jalan gak lihat-lihat, mau cari mati, ungkapnya. Mengabaikan perkataan Pak Supir, pria bertopeng pun berniat untuk meledakkan truk kun yang mengganggu aksinya dengan menggunakan senjata mutakhir dari zona timur. Akan tetapi semuanya berjalan di luar kuasanya. Si pria bertopeng langsung terdiam sambil merasa kebingungan ketika ia tidak bisa mengeluarkan senjata yang sangat ia bangga-banggakan. Dan beo, sang pria bertopeng pun terpental ketika tubuhnya tertabrak oleh truk yang melaju dengan cepat dan tidak sempat menginjak rem, dan kemudian terjatuh tepat di bawah kaki si nona bertopeng yang juga merasa dibuat kebingungan. Karena kok bisa-bisanya sebagai salah satu member dari tim papan atas zona timur, bawahannya yang satu ini malah terluka parah dan tak sadarkan diri ketika ia tertabrak mobil. Situasi semacam ini benar-benar sangat aneh. Tidak hanya si pria yang tertabrak mobil saja, akan tetapi semua member dari pembunuh bayangan pun dibuat kebingungan ketika mereka sama sekali tidak bisa mengeluarkan senjata mereka, alat peraga, dan bahkan atribut serta level panel mereka pun sama sekali tidak bisa dimunculkan. Segalanya telah lenyap ketika mereka menginjakkan kaki di negeri yang damai ini. Dari arah lain dengan baik hati, Yew pun menjelaskan bahwa inilah salah satu aturan yang terdapat di dalam tanah berkabut ini, di mana senjata, alat peraga, keterampilan, dan level semuanya telah lenyap, dan mereka semua yang ada di sana telah kembali menjadi manusia biasa. Sama halnya dengan debuff ekstraksi jiwa Yew, itu juga sudah menghilang. Sesungguhnya pada awalnya Yew memang sengaja menggiring Reaper masuk ke dalam tanah berkabut dan memanfaatkan pengalaman Yew yang telah beberapa kali memasuki tempat ini untuk mengalahkan Reaper. Tapi Yew juga tidak mengira jika tanah berkabut yang satu ini benar-benar sangat berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Di tempat ini semuanya telah kembali ke titik nol. Dan nampaknya aturan tanah berkabut juga jauh lebih kuat efeknya bila dibandingkan dengan artefak Yuan Chu yang sangat dibangga-banggakan oleh si nona bertopeng. Fakta ini membuat si nona merasa tidak terima, padahal sepanjang perjalanan hidupnya ia sudah bersusah payah melewati banyak pertarungan yang mematikan untuk bisa sampai ke tahap ini. Tapi sekarang segalanya telah hilang hanya karena ia masuk ke dalam tanah berkabut. Wanita tersebut pun langsung berteriak mengatakan tak mau menerima semua ini, seperti ODGJ yang kumat di tengah jalan raya. Apa yang dilakukan oleh si nona bertopeng pun disaksikan oleh para warga yang tidak menyangka apabila wanita yang terlihat seperti orang kaya tersebut ternyata hanyalah seorang wanita yang mengalami gangguan mental. Mereka sangat yakin akan hal tersebut karena si nona bertopeng bahkan sama sekali tidak memberikan bantuan kepada rekannya yang baru saja mengalami kecelakaan tabrak lari. Yew pun memberitahukan kepada si nona jika ia tidak usah terlalu merasa khawatir akan kemampuannya yang menghilang saat ini, karena selama ia bisa keluar dari tanah berkabut maka secara otomatis kemampuannya akan kembali muncul. Tapi sebelum itu, Yew berjanji akan membuat si nona merasakan rasa akan penderitaan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya sebagai bayaran karena sudah berani-beraninya membuat malu Bang MC kita. Pada sebuah gedung pusat kota di layar banner digital terlihat dengan jelas sebuah kalimat yang bertuliskan masih tersisa 1 menit lagi sebelum bumi berubah menjadi all. Dan semua manusia diharuskan untuk bertahan dengan cara apapun selama 24 jam ke depan. Kalimat tersebut membuat Yew bertanya-tanya apakah ini merupakan dunia sebelum bumi memasuki era All, dan apakah celah ruang waktu di dataran berkabut ini ada hubungannya dengan fenomena olisasi. Dan yang lebih membuat gelisah ialah apakah Yew mampu bertahan selama 24 jam dengan tubuh normalnya selama berlangsungnya tahap awal olisasi.
Selama hitung mundur 1 menit terus berjalan, beberapa warga yang juga menyaksikannya merasa mungkin ini merupakan perbuatan seorang hacker. Mereka juga terlihat tidak terlalu memperdulikannya, sebab apa yang kini sedang terjadi sama sekali tidak mempengaruhi gaji bulanan yang mereka peroleh. Itu merupakan pemikiran yang wajar, mengingat mereka sama sekali tidak mengetahui jika apa yang kini sedang terjadi merupakan awal mula dari sebuah bencana besar yang akan membawa umat manusia ke masa-masa krisis. Ketika hitung mundur 1 menit hampir selesai, tahap olisasi ruang dan waktu pun dimulai. Dan di saat hitung mundur benar-benar telah selesai, semua warga pun semakin dibuat kebingungan karena tepat di hadapan mereka secara tiba-tiba muncul panel holografik yang bertuliskan angka-angka serta nama mereka sendiri. Kejadian yang sangat aneh dan di luar imajinasi ini terasa seperti mimpi. Namun di antara mereka masih saja ada yang khawatir apakah hal ini juga akan mempengaruhi gaji bulanan yang mereka terima. Lagi-lagi uang. Di saat yang sama, awan-awan di langit pun mulai berkumpul di satu titik, membentuk sebuah pusaran dan selanjutnya menembakkan beberapa kilatan cahaya merah yang sangat besar ke arah permukaan tanah, tak jauh dari lokasi di mana para warga kini sedang berkumpul. Kilatan yang terdaratkan juga menciptakan ledakan yang dihindari oleh para warga sebisa mungkin agar tidak sampai terkena dampaknya. Dari kepulan asap yang tercipta dari ledakan tersebut, mulai terlihat bentuk samar yang membawa perasaan kurang menyenangkan, bukan tanpa alasan. Karena bentuk bayangan samar ini berukuran sangat besar, dan bahkan itu jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kebanyakan gedung-gedung di kota. Setelah asap-asap yang menutupi pandangan benar-benar lenyap dari udara, akhirnya terlihat dengan jelas di mata semua orang akan sosok makhluk yang memberikan teror dan perasaan mencekam hanya dengan kemunculannya saja. Ya, mereka merupakan makhluk yang berasal dari dimensi yang berbeda dengan bumi. Dari panel level makhluk tersebut juga bisa diketahui apabila mereka merupakan sosok setingkat bos monster dan bukan cuma sekedar kerocok saja. Dalam situasi ini hanya satu hal yang bisa terpikirkan oleh semua orang yang berada di dekatnya, yakni lari sekuat hati dan menjauh sejauh-jauhnya dari sosok-sosok mengerikan tersebut. 24 Februari tahun 2024, bumi memasuki awal dari tahap era All, yang juga merupakan awal di mana para monster mulai melakukan invasi besar-besaran yang menyebabkan banyak nyawa warga sipil harus menjadi korban. Pada awalnya para warga mengira makhluk-makhluk setinggi gedung-gedung bertingkat itu hanyalah sekedar efek 3 dimensi dari teknologi CGI yang sudah semakin berkembang. Dan ini semua masih berkaitan dengan semacam pembuatan film yang juga melibatkan seluruh warga di dalam pembuatannya. Mereka sangat senang karena bisa tampil di layar TV. Dan bahkan dalam situasi tersebut mereka juga mulai melambaikan tangan dan memuji efek CGI yang studio pembuat film gunakan. Monster-monster tersebut terlihat seperti benar-benar nyata. Salah seorang dari mereka bahkan sampai mengabadikan momen menakjubkan tersebut dengan sebuah kamera. Namun seketika anggapan mereka berubah. Di saat seekor bos monster menatap tajam ke arah warga dan selanjutnya melepaskan beberapa serangan kilatan cahaya kemerahan yang membentuk jarum-jarum tajam, menghujani para warga dan menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Setelah mengetahui jika para monster tercipta bukan dari efek CGI, tak ada pilihan lain lagi bagi para warga selain melarikan diri, berevakuasi ke tempat yang aman. Namun tentunya tahap untuk bisa mengevakuasikan diri itu tidaklah mudah, karena selama pelarian mereka harus berusaha menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh para monster yang memiliki dampak kehancuran yang cukup besar. Tak sedikit pula dari mereka yang memilih untuk menyerah, karena orang-orang yang menyerah ini sangat yakin jika tragedi besar ini merupakan sebuah kiamat yang akan segera menimpa bumi. Apalagi tidak ada sosok kuat yang bisa menyelamatkan mereka semua dari para monster yang memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat. Dari banyaknya orang-orang yang berevakuasi, terdapat pula beberapa dari mereka yang memanfaatkan momentum untuk melakukan penjarahan. Selain untuk memuaskan hasrat mereka yang sebelumnya tidak mampu membeli barang-barang yang mewah, para penjara ini juga merasa akan sangat disayangkan jika barang-barang berharga tersebut malah dihancurkan oleh para monster. Makanya ambil sajalah. Sementara orang-orang tengah sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, Hiu masih mengobrol ceria dengan si Nona bertopeng. Di sini si Nona masih merasa sangat pede jika dirinya bisa mengalahkan Hiu. Karena meskipun kekuatan keduanya kini masih belum bisa kembali, akan tetapi si Nona masih memiliki 3 orang dewasa yang memiliki kekuatan fisik lebih besar daripada Yu. Tapi Yu tidak perlu merasa khawatir karena si Nona takkan membiarkan Bang MC mati begitu saja di tanah berkabut ini. Karena menghabisinya di sini hanya akan membuang-buang jiwa lezat Yu yang sangat si Nona inginkan. Oh, benarkah? Jawab Yu yang secara singkat. Bersama dengan itu, 3 pria bertopeng pun mulai mengelilingi Yew setelah diberikan perintah oleh si Nona bertopeng. Wanita tersebut sangat yakin jika Yew yang hanya sekedar bocah berusia 18 tahun saja takkan mungkin bisa menandingi pria-pria yang sekarang sedang mengelilinginya dari berbagai arah.
Dari arah lain kemudian muncul si penjara berotot yang sedang membawa monitor idamannya. Pria ini ngomel-ngomel dan langsung menyenggol salah satu pria bertopeng karena sudah menghalang-halangi jalannya. Dari sini pula Yeo sudah bisa menilai jika melawan 3 orang dewasa dengan tubuh normalnya hanya akan membuat dirinya kesulitan saja. Dalam hal jumlah, Yeo juga sama sekali tidak diuntungkan. Selain itu, dalam situasi berbahaya yang sekarang menimpa kota, bukan hal yang bijak jika memilih untuk bertarung. Jadi pilihan terbaik adalah kabur dari sana dan mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Yeo berhasil escape dari kepungan para pria bertopeng dengan memanfaatkan celah yang diciptakan oleh si pria penjara. Dan ketika kelompok bertopeng berniat untuk mengejar Yeo, langkah mereka pun terhenti sejenak ketika si penjara berotot wafat tepat di hadapan mereka setelah terkena serangan random yang dilepaskan oleh para monster. Dan setelah terkena targetnya, serangan tersebut pun menimbulkan ledakan serta membentuk kepulan asap yang menutupi pandangan untuk sesaat. Dan dalam waktu sesingkat itu, Yeo pun telah menghilang dari penglihatan mereka. Setelah kehilangan jejak Bang MC, sang nona bertopeng menyuruh para bawahannya untuk segera melakukan pencarian karena ia tidak rela harus kehilangan jiwa lezat yang begitu ia damba-dambakan. Namun di sini salah satu pria bertopeng mencoba menenangkan si nona. Ia juga merasa dalam situasi berbahaya seperti ini, prioritas utama yang harus mereka ambil ialah menyelamatkan diri dan bertahan hidup selama 24 jam ke depan, yang artinya mereka harus menemukan tempat yang aman terlebih dahulu agar tidak tewas sebelum waktu yang telah ditentukan. Kalau masalah Yeo itu masih bisa diatasi setelah mereka semua keluar dari tanah berkabut ini. Tak jauh dari sana kita akan kembali diperlihatkan dengan Yeo yang terus berlari bersama dengan para warga sipil yang sedang menuju tempat evakuasi. Selama pelariannya di sini, Yeo juga sempat memikirkan beberapa hal. Sebelumnya Yeo sendiri sudah pernah melihat catatan yang berisikan awal terjadinya olisasi bumi. Dan pada olisasi tahap awal pertama, bumi ditempati oleh para bos monster yang muncul secara tiba-tiba dan mendatangkan malapetaka. Kejadian secara tiba-tiba itu juga mengejutkan seluruh umat manusia. Itu serupa seperti apa yang kini disaksikan oleh Yeo. Sebagai langkah pencegahan dini, tentu umat manusia tidak hanya tinggal diam begitu saja. Mereka melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas para monster, yang diantaranya ialah melakukan serangan balik dengan memanfaatkan kekuatan militer yang ada. Hal itu juga serupa seperti apa yang kini Yeo lihat, di mana para militer menurunkan banyak jet tempur yang akan melakukan serangan udara, membentuk sebuah formasi pisau tajam di mana semua unit tempur berfokus untuk memperhatikan salah satu monster dan melepaskan serangan secara intens kepadanya. Sebuah operasi yang dimaksudkan untuk menghabisi bos monster satu persatu. Tapi karena ini merupakan kali pertama mereka menghadapi para monster, umat manusia menemui sebuah fakta bahwa serangan yang dilepaskan oleh para angkatan militer udara sama sekali tidak berdampak signifikan terhadap monster setingkat bos. Dalam operasi tersebut banyak nyawa militer yang harus terenggut oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh sang bos monster. Namun kendati demikian, para militer masih belum menghentikan serangan karena dalam insiden ini hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Setidaknya pengorbanan nyawa yang mereka lakukan bisa sedikit memberikan waktu kepada para warga sipil yang sedang melakukan evakuasi. Di sisi lain, karena kekacauan yang terjadi, banyak dari para warga yang harus terpisah dengan sanak sekeluarga mereka, seperti halnya anak-anak yang menangis di tengah jalan karena kehilangan orang tuanya. Akan tetapi tak ada satupun dari para warga yang memberikan bantuan kepada anak tersebut, sebab situasi kritis yang terjadi memaksa mereka harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Sementara itu, sebagai lokasi evakuasi yang dirasa akan aman dari serangan para monster, sudah tersedia lokasi penampungan bawah tanah. Tempat ini biasanya digunakan ketika terjadi sebuah peperangan di antara negara. Di antara para warga yang terlihat sedang berlarian menuju tempat evakuasi, nampak terlihat Yeo yang telah menghentikan langkahnya. Bukan tanpa alasan, Yeo sangat yakin setelah merasakan invasi yang pernah terjadi di zona aman barat daya sebelumnya, ia mendapati jika tempat penampungan bawah tanah bukanlah tempat yang benar-benar aman. Selain itu, bila mengingat kata-kata yang sebelumnya disampaikan oleh Soul Reaper, pada masa periode inilah artefak Yuanchu akan menunjukkan wujudnya. Artefak Yuanchu ini juga kemungkinan besar diperoleh oleh beberapa pahlawan pertama yang berhasil menyelamatkan umat manusia dan membuat umat manusia bisa bertahan dari masa-masa krisis terbesar dalam periode ini. Itulah yang membuat Yeo beranggapan jika berlindung bukanlah pilihan yang tepat, karena pilihan yang paling tepat ialah menemukan cara untuk bisa mendapatkan artefak Yuanchu yang dimaksudkan. Hanya dengan mendapatkan artefak tersebutlah angka kemungkinan bertahan hidupnya bisa lebih tinggi selama masa periode berbahaya 24 jam ke depan. Bahkan ketika Yeo mendapatkan artefak tersebut, ia juga bisa melakukan serangan balik kepada para monster. Lalu bagaimanakah cara tercepat agar bisa mengetahui kedatangan artefak-artefak tersebut? Dalam hal ini Yeo akan memilih sebuah bangunan yang paling tinggi, karena dengan memanfaatkan bangunan yang tinggi, ia bisa melihat keadaan sekitar kota dengan cukup mudah. Menemukan bangunan paling tinggi itu pun sangat mudah karena terlihat sangat mencolok.
Gelombang ultrasonik yang dilepaskan oleh salah satu bos monster menyebabkan listrik kota padam. Sial sekali, untuk bisa menaiki lantai bangunan tertinggi, Yeo harus menggunakan tangga darurat. Padahal baru sampai di lantai 25, tapi dia sudah ngos-ngosan. Sangat tidak mudah menaiki tangga dengan menggunakan tubuh fananya. Yeo selanjutnya masuk ke dalam sebuah kamar untuk mengecek huru-hara yang terjadi di area luar, sekaligus untuk melihat apakah artefak Yuanzi sudah bermunculan. Iya, artefak ini akan menjadi kunci, dan Yeo harus segera menemukannya sebelum bos monster berhasil menjatuhkan seluruh angkatan militer udara yang bertugas untuk menahannya. Di tengah-tengah gempuran yang terjadi di antara militer udara dengan sang bos monster, dari arah langit terciptalah sebuah portal antar dimensi yang bersinar dengan terang. Dan dari lubang portal tersebut muncullah sebuah batu berukuran tidak normal, berwarna hitam yang bertuliskan aksara-aksara pada bagian dindingnya. Batu berukuran super duper wumbo yang membuat bangunan perkotaan terlihat seperti semut itu pun kemudian mendarat di atas permukaan. Dan iya, itu merupakan sebuah batu yang katanya bisa membuat seseorang bisa mengetahui kebenaran dari dunia yang mereka tinggali, yang kita sebut dengan batu dunia. Susah-susah memanjat tinggi-tinggi untuk menemukan artefak, tapi yang muncul malah batu dunia. Untuk bisa bertahan dari tahap awal olisasi bumi, Yeo tidak seperti orang-orang pada umumnya yang memilih untuk pergi ke lokasi perlindungan bawah tanah untuk berevakuasi. Justru Yeo pergi ke sebuah bangunan tertinggi di kota agar ia bisa mengetahui di manakah artefak Yuanzi berada. Namun tanpa disangka-sangka, sesaat setelah dirinya melakukan pemantauan, dari atas langit muncul batu dunia yang berukuran sangat besar. Ukurannya sendiri berkali-kali lipat jauh lebih besar bila dibandingkan dengan bangunan-bangunan kota. Dan ketika Yeo memandangnya dengan seksama, terdapat kilauan bintik-bintik cahaya di sekeliling batu dunia, yang kemungkinan besar inilah artefak Yuanzi yang sedang ia cari-cari. Nampaknya Soul Reaper tidak berbohong tentang artefak Yuanzi yang terlahir dari aturan dan memiliki kekuatan tertinggi. Buktinya artefak-artefak tersebut turun bersamaan dengan batu dunia yang katanya merupakan benda berisikan kebenaran tentang dunia ini. Batu dunia yang muncul secara tiba-tiba juga membuat fokus para bos monster mulai teralihkan, dan entah apa maksud mereka, tapi para monster menghentikan sejenak penghancuran kota dan beralih menuju batu dunia. Sampai akhirnya mereka pun melancarkan serangan membabi buta ke arah batu raksasa tersebut untuk bisa menghancurkannya. Dari arah lain, Yeo kebingungan kenapa tiba-tiba para bos monster berubah menjadi gila dan menyerang batu dunia sekuat tenaga. Apakah mungkin batu dunia memiliki kekuatan untuk membatasi atau bahkan menghancurkan para bos ini, pikir Yeo. Selang beberapa saat setelah menerima serangan para bos monster, nampak terlihat batu dunia pun mulai mengalami keretakan. Sampai pada akhirnya benda tersebut pun meledak dan kepingan batu tersebut mulai berterbangan ke segala penjuru, berikut dengan artefak di sekelilingnya yang terpental ke segala arah. Dari beberapa artefak yang terjatuh, salah satunya terjatuh di jalanan yang lokasinya tak jauh dari tempat di mana Yeo berada sekarang. Maka dari itulah, tanpa pikir panjang, Bang MC pun langsung bergerak turun dari bangunan tertinggi untuk mengambil artefak tersebut. Bagaimanapun juga Yeo berpikir harus mendapatkannya, sebab hanya dengan artefak tersebutlah angka kemungkinan bertahan hidupnya akan semakin tinggi dalam tahap awal olisasi ini. Awal mula terjadinya era All menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Para monster yang tiba muncul entah dari mana mulai menyebabkan teror bagi para warga sipil yang saat ini hanya bisa kabur sambil berdoa menuju lokasi yang dirasa aman. Di tengah-tengah kepanikan yang kala itu sedang terjadi, terdapat satu orang yang terlihat sedang berlari melawan arus kengerian. Dan dia adalah Yeo yang terus berlari cepat mungkin agar artefak yang ia lihat tidak sampai diambil oleh orang lain. Tapi selama perjalanan menuju TKP, Yeo sadar jika artefak tersebut jatuh di lokasi yang cukup tersembunyi, dan kemungkinan besar tidak ada yang memperhatikan jatuhnya artefak tersebut dari langit karena orang-orang sedang sibuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Namun kendati demikian, Yeo tidak mau mentolerir masalah sekecil apapun, oleh karena itulah ia harus bergegas untuk mendapatkannya. Dan setelah tiba di TKP, ternyata Yeo tidak seberuntung itu, sebab artefak yang ia lihat jatuh di atas tembok yang tingginya lebih dari 3 meter. Sebelumnya memang ketinggian segini sih bukan apa-apa baginya, tapi sekarang ia hanyalah anak laki-laki normal berusia 18 tahunan di level 1. Ia tidak bisa memanjat tempat setinggi itu, dan lagi tidak ada barang-barang yang terlihat bisa dimanfaatkan untuk menggapainya. Ketika Yeo mencari cara untuk bisa meraih artefak Yuanzi, tiba-tiba saja permukaan yang ia pijaki mengalami keretakan, membentuk sebuah lubang yang membuat tubuhnya terperosok masuk ke dalamnya. Yeo merasa kesialan kini sedang menghampirinya secara bertubi-tubi.
Namun sebelum tubuhnya benar-benar terjerumus masuk ke dalam lubang yang dasarnya tidak terlihat ini, ia berhasil menggapai reruntuhan yang masih utuh. Ini sangat membuatnya kerepotan karena sebelum Yeo bisa mendapatkan artefak Yuanchu, ia harus lebih dulu merangkak agar bisa keluar dari lubang tersebut. Di tengah-tengah kesialan yang kini sedang menimpanya, ada seseorang yang muncul dan mengulurkan tangannya untuk membantu Yeo keluar dari permasalahannya. "Hei bro, apakah kau membutuhkan bantuanku?" ungkap seorang pria yang terlihat seperti seorang pahlawan yang berpenampilan ala kadarnya. Dan berkat pertolongan pria tersebutlah akhirnya Yeo bisa keluar dari lubang tanpa mengalami kesulitan. Pria bertopeng yang telah menyelamatkan Yeo ini bernama Ethan yang berasal dari tim agen khusus Manmei. Itu merupakan sebuah kelompok yang dikatakan sering memberikan pertolongan kepada warga sipil yang kesusahan tanpa meminta imbalan apa-apa. Di sini Yeo juga bertanya, kok bisa ya Ethan ini berlevel 5, tidak seperti orang lain yang berawal dari level 1. Pria yang terlihat sangat energik ini pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya selalu menganggap apabila bencana besar tak terduga itu akan datang suatu saat tanpa diketahui kapankah itu akan terjadi. Oleh karena itulah ia melakukan 100 push up dan 100 sit up setiap paginya untuk mempersiapkan diri bila suatu hari bencana besar melanda bumi. Selain itu, alasan mengapa levelnya bisa meningkat itu dikarenakan ia berhasil mendapatkan beberapa XP setelah membantu banyak orang sebelum dirinya menolong Yeo. Sambil mengungkapkan terima kasihnya, Yeo pun tanpa malu-malu kembali meminta lagi sebuah bantuan, di mana dirinya meminta bantuan untuk membantunya memanjat tembok yang menjadi tempat di mana artefak Yuanchu terjatuh. Sebagai orang yang suka menolong tanpa pamrih, Ethan pun bersedia untuk membantu Yeo. Pria tersebut pun meminta Yeo untuk menginjak telapak tangannya dan setelahnya Ethan akan melemparkan Yeo ke atas. Setelah mendapatkan instruksi tanpa basa-basi, Yeo pun berlari kencang menapaki tangan Ethan, dan dengan gaya dorongan yang Ethan berikan, Yeo pun bisa melompat tinggi dan membuat tubuhnya kini mendarat tepat di atas tembok tinggi. "Terima kasih banyak bro Ethan," ucap Yeo. Namun Ethan merasa dirinya tidak memerlukan ucapan terima kasih karena sebagai agen Manmei memang sudah kewajibannya untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Selain itu, Ethan juga merasa apabila Yeo itu sangat berbeda. Dalam situasi seperti sekarang, orang-orang lari kepanikan untuk mencari tempat yang aman, tapi hanya Yeo saja yang lari ke arah yang berlawanan. Ethan yakin jika Yeo pasti memiliki sesuatu yang mesti ia lakukan. "Ya, memang seperti itu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan, dan aku juga akan melakukan apa yang harus aku lakukan, yaitu menyelamatkan lebih banyak orang yang kesulitan. Hei anak muda, ayo kita berjuang. Walaupun kita ini hanyalah manusia biasa, tapi selama kita tidak menyerah, suatu saat kita pasti akan segera kembali membalikkan keadaan." Itulah kata-kata motivasi semangat yang diucapkan oleh Ethan seraya dirinya pergi ke arah di mana kekacauan sedang terjadi. Pria yang sangat menarik. Menurut Yeo, jika ada banyak orang seperti Ethan, bahkan jika akhir dunia akan tiba, manusia di dunia nyata mungkin tidak akan berada di dalam situasi menyedihkan seperti apa yang terjadi di dunia Yeo yang asli. Oke, dan sekarang adalah saatnya untuk melihat sebroken apa sih kekuatan yang dimiliki oleh artefak Yuanchu. Artefak berlevel tanda tanya yang kali ini Yeo dapatkan merupakan sejenis artefak keberuntungan yang bernama Dice of Destiny atau dadu takdir. Sebuah artefak yang bisa mengabulkan keinginan penggunanya dan akan disesuaikan dengan angka yang muncul ketika dadu dilemparkan. Semakin tinggi angka yang diperoleh, maka peluang terkabulnya keinginan juga akan semakin besar. Ada pula yang dinamakan dengan nilai keberuntungan pengguna yang bisa mempengaruhi jumlah poin yang dilemparkan. Catatan pertama, semakin besar tingkat kesulitan suatu keinginan, maka akan semakin rendah pula kemungkinan keinginan yang Yeo minta akan terkabul. Dan catatan kedua, tidak peduli seberapa rendahnya tingkat kesulitan dari keinginan yang Yeo minta, keinginan tersebut akan sangat sulit terwujud bila angka dadu yang ia lempar mendapat angka 0 atau mendekati 0. Sedangkan waktu cooldown sendiri antara 1 sampai 100 jam yang akan disesuaikan tergantung tingkat kesulitan keinginannya. Di luar nasar, meskipun punya efek yang gila, tapi banyak sekali aturan dalam penggunaannya. Tapi tetap saja ini adalah artefak broken bila berada di tangan orang yang tepat. Lalu sekarang apakah keinginan pertama yang akan Yeo minta? Sebagai awalan, Yeo takkan membuat permintaan agar dirinya bisa meloloskan diri dari negeri berkabut, karena itu merupakan permintaan yang relatif sulit. Dan jika ia mendapatkan angka yang rendah, maka tentunya artefak tersebut malah jadi tidak berguna selama 24 jam ke depan. Dengan kata lain, Yeo harus secara bertahap membuat keinginan agar nyawanya bisa terselamatkan. Dan keinginan yang ia minta tingkatannya tidak boleh terlalu tinggi buat main aman. Setelah berpikir sebentar, akhirnya Yeo pun membuat keputusan. Dan keinginan pertama yang ia minta ialah meminta agar orang-orang dari zona timur yang ikut masuk bersamanya ke tanah berkabut tidak bisa mendapatkan artefak Yuanchu dalam waktu 3 jam ke depan. Bersama dengan itu, Yeo pun melemparkan dadu takdir ke permukaan tanah.
Dalam penjelasan sebelumnya juga terdapat sesuatu yang disebut dengan nilai keberuntungan pengguna yang dikatakan bisa mempengaruhi jumlah poin angka yang dilemparkan. Lalu bagaimanakah cara kerjanya? Itulah yang kini sedang Yeo pikirkan. Setelah dadu takdir berhenti berputar, Yeo di sini mendapatkan angka 20 dan itu terbilang lumayan tinggi. Jadi artefak ini hanya cooldown selama 1 jam ke depan. Sedangkan nilai angka keberuntungan pengguna Yeo adalah 6 poin dan setelah dijumlahkan maka angka total yang Yeo peroleh sebesar 26 angka. Hal ini juga bermanfaat untuk keinginan Yeo, di mana objek yang Yeo targetkan tidak akan memperoleh artefak Yuanchu dari yang sebelumnya 3 jam saja menjadi 6 jam. Dari sinilah Yeo mengetahui jika nilai keberuntungan pengguna yang sebelumnya tidak dijelaskan secara mendetail, di mana angka tersebut akan ditumpang tindihkan pada angka lemparan dadu. Meskipun sempat agak khawatir karena artefak ini sudah seperti pertaruhan, namun sekarang nampaknya keberuntungan masih berada di pihak Yeo, dan sekarang adalah waktunya untuk melakukan serangan balik. Karena nilai keberuntungan Yeo akan langsung ditumpangkan pada poin yang didapatkan, maka selanjutnya Yeo bisa menjalankan sebuah rencana yang ia sebut dengan rencana boneka bersarang, di mana nantinya Yeo akan membuat permohonan untuk meningkatkan nilai keberuntungannya sampai mencapai batas tertentu di saat cooldown 1 jam dadu takdir telah berakhir, yang kemudian dilanjutkan dengan permohonan untuk mengetahui keberadaan si nona bertopeng. Dan setelahnya, ketika waktu cooldown dadu takdir berakhir, Yeo akan membuat keinginan untuk membuat wanita tersebut mendapatkan kutukan sial. Sambil memasang wajah jahat, Yeo mengatakan jika dirinya tidak mau membuat keinginan agar wanita tersebut mati secara langsung, karena itu cukup sulit. Dan lagi, Yeo juga tidak mau melakukannya, sebab ia tidak mau membiarkan wanita tersebut mati begitu saja dengan tenang. Dan sekarang Yeo akan memanfaatkan waktu 6 jam yang ia miliki untuk membuat perkara dengan wanita tersebut. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan rentetan kejadian berdarah yang dilakukan oleh tim pembunuh bayangan. Mereka melakukan pembantaian terhadap para warga sipil yang tidak tahu apa-apa untuk memperoleh XP yang bisa meningkatkan level mereka secara bertahap. Dari 4 pria bertopeng kini hanya tersisa 2 karena yang satu sudah wafat tertabrak mobil sebelumnya dan satunya lagi wafat selama perjalanan dan terkena serangan boss monster. Salah satu dari mereka juga merasa jika Yeo itu sangat bodoh karena bukannya mengumpulkan poin XP dengan melakukan pembunuhan seperti mereka, Yeo justru malah melarikan diri mencari tempat yang aman. Di tengah-tengah pembantaian yang mereka lakukan, terlihatlah kilauan benda bersinar yang terjatuh tak jauh dari lokasi mereka sekarang. Dan iya, mereka pun menyadari jika itu adalah artefak Yuanchu. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun bergegas pergi ke tempat di mana benda tersebut terjatuh. Dan tidak lupa selama perjalanan mereka juga terus melepaskan serangan kepada para warga sipil yang sedang berlarian. Dan sampai saat ini orang-orang bertopeng tersebut sudah mencapai level 6 dari hasil pembantaian sembarang yang mereka lakukan. Si nona bertopeng di sini juga menduga-duga jika Yeo pasti masih belum mengetahui detail dari kejadian awal tahap olisasi bumi. Faktanya, meskipun para boss monster yang muncul menyebabkan kerusakan yang parah, tapi itu hanyalah permulaan saja. Karena setelah 20 jam dari dimulainya olisasi, akan muncul gelombang monster berskala besar, membuat para militer tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bom nuklir yang akan diledakkan di segala tempat. Dan bom nuklir inilah yang akan menyebabkan populasi manusia akan berkurang secara signifikan. Maka dari itulah untuk selanjutnya, wanita ini setidaknya harus bisa memperoleh sebuah artefak Yuanchu, menggunakannya untuk menghabisi Yeo. Dan setelah itu barulah ia akan mencari lokasi persembunyian yang aman agar terhindar dari ledakan bom nuklir. Sambil terus melakukan serangan, para pria bertopeng merasa sangat beruntung karena ia berada di pihak zona timur, sehingga bisa mengetahui informasi super rahasia yang diucapkan oleh si nona bertopeng sebelumnya. Berbeda dengan Yeo yang tidak tahu apa-apa, sambil tertawa meremehkan, mereka juga berani bertaruh jika Yeo itu takkan mungkin berani menghabisi para warga sipil seperti yang sedang mereka lakukan agar bisa naik level saat ini. Hahaha, lagi pula orang kampung tetap saja orang kampung. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya zona timur kita, ungkap si nona yang turut menjelaskan bahwa segala pengetahuan yang ada di zona timur sendiri diwariskan oleh salah satu dari 5 pahlawan yang mengakhiri krisis awal All, yang juga sekaligus pendiri wilayah zona timur. Setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan, dan artefak yang mereka incar nampak terlihat sedang berada tepat di atas reruntuhan bangunan. Kini hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa memperolehnya. Mereka sangat percaya diri akan hal itu. Akan tetapi pada momen-momen tersebut dari arah lain terlesatkanlah sebuah tembakan yang menembus kepala salah satu pria bertopeng, membuatnya wafat seketika. Lalu siapakah yang melakukannya?
Dari arah lain mulai terdengar suara deru-deru mesin disertai dengan suara tertawa seseorang yang juga mengatakan bahwa menurutnya insiden yang menimpa bumi saat ini bukanlah kiamat, melainkan surga bagi mereka. Dan ternyata orang yang sebelumnya melepaskan tembakan adalah salah satu dari kelompok orang yang disebut dengan kelompok Roof Bandit. Dan iya, sesuai dengan namanya, bandit. Mereka merupakan orang-orang yang jahat yang memanfaatkan kekacauan dengan melakukan pembunuhan serta hal apapun yang mereka inginkan. Karena menggunakan pistol, kecepatan farming mereka juga lebih cepat bila dibandingkan dengan para kelompok bertopeng, di mana para bandit ini rata-rata sudah berlevel 10. Sadar jika para bandit tidak membawa hal yang baik, satu-satunya pria bertopeng yang tersisa pun meminta si Nona untuk segera mengambil artefak Yuanchu, sedangkan dirinya akan menahan para bandit-bandit tersebut. Tapi nyatanya sebelum bisa menunjukkan aksi di depan para bandit, pria bertopeng tersebut pun langsung mokat ketika diberondong oleh hujan tembakan. Dan dari arah lain salah satu bandit berhenti tepat di depan si Nona bertopeng yang niat hati ingin kabur untuk mengambil artefak. Tapi sayang sekali niatannya tidak bisa terrealisasi. Bandit yang satu ini sangat beruntung karena bisa menemui wanita kelas atas seperti si Nona, membuat tubuhnya panas dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Di sini si Nona juga tidak berani melawan karena level para bandit tersebut jauh lebih tinggi darinya. Maka dari itulah ia tidak mau bertindak gegabah. Bersama dengan itu terlihat pula tangan-tangan nakal si bandit yang merasa sangat disayangkan jika si Nona kelas atas menyembunyikan hal-hal bagus di balik kostumnya. Dan iya, ini adalah waktunya brewek teman-teman. Setelah si Nona dijatuhkan ke atas permukaan, salah satu dari bandit pun melepaskan topeng yang menutupi wajah si Nona. Ia juga membiarkan rekan banditnya untuk melakukan dan meraih, memetik apa yang mereka inginkan. 3 orang bandit pun tanpa banyak AAOO berkumpul di satu titik dan mulai melakukan unboxing. Mereka sangat bersemangat seperti orang yang baru saja memenangkan sebuah lotre. Makanya mereka tidak sabar untuk segera melakukan unboxing hadiahnya. Tangan-tangan terampil kasar dan kuat para bandit membuatnya sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan, guys. Sungguh sangat disayangkan, padahal hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa mendapatkan artefak Yuanchu. Tapi langkah si Nona harus terhentikan oleh para bandit. Namun ia masih tetap bersikeras untuk bisa mendapatkan artefak Yuanchu. Maka dari itulah, dalam situasi tersebut yang bisa ia lakukan hanyalah bersabar. Dan ketika keinginan para bandit sudah terpenuhi, ia akan mencari celah untuk mendapatkan artefak tersebut. Dan setelahnya ia berjanji bahwa ia akan memberikan rasa sakit yang berlipat ganda kepada para bandit-bandit tersebut. Dan ya, si Nona pun dengan baik hati merelakan dirinya untuk di-unboxing. Ia juga menjamin akan memberikan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan oleh para bandit-bandit tersebut selama hidupnya. Dan ketika para bandit mulai mengulas serta memberikan rating pada produk yang mereka dapatkan, dari arah lain nampak terlihat sebuah lengan yang sedang menggapai artefak Yuanchu yang sangat mubazir karena tidak ada yang memungutnya. Wih, kalian sedang bersemangat ya? Bagus. Memang itulah yang harus kalian lakukan. Dan ya, ternyata suara tersebut keluar dari mulut Yewu yang kini sudah memegang artefak Yuanchu keduanya. Karena artefak Yuanchu ini sudah ia dapatkan, maka Yewu berjanji bahwa dirinya takkan mengganggu para bandit yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Benar-benar kemunculan yang tidak terprediksi. Dan bahkan Yewu juga kini sudah mencapai level 15. Kok bisa ya?